Mardatillah wali husuli maqasidin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul hadi asyara utawi hadis kang nomor 11. Iku an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saking Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib putune Kanjeng Nabi. Waroihanatuhu lan kesayangane Kanjeng waroihanatihi lan kesayangane Kanjeng Nabi radhiyallahu anhuma qala dawuh radhiyallahu anhuma qala dawuh hafidtu sapa Hasan yakni bin Ali bin Abi Thalib dawe piye hafidtu ngreksa sapa ingsun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apa kang direksa dening Imam Hasan saking bae Kanjeng Nabi dak ma yuribuk ila ma la yuribuk kang direksa dening Imam Hasan saking bae niku dawuh dak ma yuribuk ila ma la yuribuk dak ninggalno sliramu kongkon ninggalke ma perkara yuri buka kang mamang sapa sira ila manuju maring perkara layuri buka kang ora mamang sapa sira. Jadi hadis yang ke-11 ini dari Imam Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata satu hal yang saya jaga dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ungkapan dak mayuribuk ila ma la yuribuk, tinggalkan apa yang kau ragu dan kerjakan apa yang kau tidak ragu. Nah, hadis ini berkait tentang persoalan keyakinan, kemantapan yang harus dimiliki oleh setiap orang terhadap sesuatu hal. Jadi orang itu harus yakin, harus punya kemantapan terhadap sesuatu yang dia perjuangkan. Kita tahu bahwa tubuh kita ini terdiri dari triliunan sel. Sel ini ada masa waktunya. Artinya ada istilah patah tumbuh hilang berganti. Sel yang mati akan digantikan dengan sel baru yang hidup. Nah, sel ini seakan-akan seperti punya telinga, punya mata, punya otak. Ya, punya telinga, punya mata, punya otak. Hingga kalau kemudian kita berkata baik terhadap diri kita, maka yang muncul adalah aura kebaikan. Sebaliknya kalau kita berkata buruk terhadap diri kita, maka yang muncul adalah keburukan. Ini nyambung dengan hadis qudsi innallaha yamda'u abdi itu. Jadi begini, kita ini punya dua otak, kiri dan kanan. Yang kiri itu logika, yang kanan itu perasaan.
Jadi kalau hitung-hitungan itu pakai kiri. Tapi kalau perasaan itu pakai kanan. Contoh misalkan begini, takut itu logika. Tapi ketakutan itu perasaan. Beda kan? Karena kalau orang takut akan berpikir bagaimana saya tidak takut. Menghindari yang saya takuti bagaimana? Contoh pembalap. Saya yakin tidak semua orang bisa menjadi pembalap. Tapi setiap pembalap pasti rasa takutnya ada. Tidak mungkin tidak. Nah, kemudian mereka melakukan satu tindakan supaya hilang rasa takut. Maka dia latihan dengan teknik-teknik dan safety, pengamanan supaya kalau dia melakukan balapan itu tidak cedera. Pakai helm, pakai pengaman semuanya. Dan di tempat yang tepat. Itu namanya yang bekerja adalah otak kiri. Tapi begitu orang nggak ada hujan, nggak ada angin, pokoknya pokoknya aku wedi. Ya, ini namanya perasaan sudah. Yang kerja adalah otak kanan. Jadi sudah nggak logis. Contoh sekarang ini musim corona misalnya, ya. Ini beda loh. Takut dengan ketakutan corona itu beda. Kalau takut karena corona, dia berpikir bagaimana dia bisa menghadapi corona. Maka yang dia lakukan adalah perilaku hidup sehat. Supaya nggak stres bagaimana, nggak telat makan. Ini kan untuk imunitas. Untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Itu yang bekerja otak kiri. Dia masih pakai logika. Ya saya takut sama corona. Tapi saya harus melakukan tindakan bagaimana saya melindungi diri saya dari corona. Corona itu tidak seganas-ganas amat. Dalam tanda petik. Dia masih memberi peluang kepada kita untuk selamat dari serangannya paling tidak selama 7 hari inkubasi. Dia tidak melakukan apa-apa. 7 hari itu dia masih mencari celah bagaimana bisa masuk menyerang. Lah siapa yang paling rentan diserang? Orang yang stres. Itu yang paling tinggi. Jadi orang yang stres itu paling tinggi, paling rentan dihantam oleh corona. Lah stres ini yang kerja apa? Yang kerja otak kanan. Kenapa? Ketakutan. Ingat itu. Jadi bedakan ya, takut dan ketakutan. Kalau takut otak kiri, maka otak kiri bekerja. Bagaimana supaya tidak diserang corona? Saya harus happy. Saya harus senang. Saya harus optimis. Saya harus melihat masa depan itu cerah. Saya harus kuat. Saya harus makan yang cukup, yang sehat. Bla 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 bla. Yang kaitannya dengan peningkatan imunitas. Ibadah terus. Yang kita lakukan di situ, ini otak kiri karena takut. Begitu kita ketakutan, waduh, iki sesuk enek corona. Iki mari corona iki awake dhewe gak duwe duit lockdown. Terus awake dhewe gak iso mangan. Halo wis terus piye iki? Terus piye? Ini stres yang kerja otak kanan. Nah, tadi ngomong tentang sel. Ya, tentang sel. Di Amerika itu pernah seorang psikolog membuat penelitian. Membagi mahasiswanya 2 kelompok, A dan B. Ya, A dan B. Tidak tahu siapa yang kelompok A, tidak tahu siapa yang kelompok B. Jadi A dan B itu nggak tahu. Misalkan 20. Yang A ini diberi perintah untuk selalu berkata baik pada dirinya. Hidup itu enak, hidup itu indah, hidup itu teratur, hidup itu tertib, hidup itu bahagia. Yang kelompok B disuruh mengatakan pada dirinya itu keburukan-keburukan. Hidup itu sulit, hidup itu susah, hidup itu pesimis. Ini setelah corona besok ada asteroid yang akan menghantam bumi
dia lolos dari sergapan atmosfer, akan menghantam dengan ledakan yang besar. Wah, kiamat ini. Nah, ini ya. Ini namanya pesimis. Terus katakan yang begitu. Wes pokoke cedhek kiamat iki. Wes pokoke bar awake dhewe entek ricik. Yang B mengatakan buruk pada dirinya, yang A mengatakan baik kepada dirinya. Setelah genap 30 hari, ya, setelah genap 30 hari, kelompok A dan B disuruh datang ke satu tempat. Ini nggak ada yang tahu. Masing-masing orang siapa yang A, siapa yang B. Terus memasuki sebuah lorong. Mereka itu berjalan. Alamiah sekali. Nggak ada yang ngatur bagaimana dia berekspresi ketika dia berjalan. Nggak ada yang ngatur apa yang dipakai ketika itu. Pokoknya natural sekali, natural. Pokoknya apa aneh. Ada yang berpakaian resmi, pakai jas, pakai dasi. Ada yang santai, pakai kaos oblong, bla 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 bla. Mereka melakukan itu natural sekali. Di ujung lorong sana selesai ada panelis, ya, panelis. Nah, ternyata lorong itu dipakai untuk melihat, dipasangi kamera untuk melihat ekspresi daripada kelompok A dan B yang lewat itu. Loh, itu loh orang barat. Berpikirnya pakai kiri ya. Kalau kita orang apa-apa wis nesu dhisik gitu ya. Wis muring dhisik kadang-kadang gitu. Dia pakai logika. Ya, pakai logik. Nah, kamera ini dipasang. Nah, ternyata kamera itu merekam ekspresi, cara jalan, cara bersikap dari orang-orang yang lewat itu. Yang lewat ya itu orang A dan B tadi. Nah, kemudian apa? Hasil dari panelis itu mengatakan 95% ketemu. Kelompok A yang tadi mengatakan dirinya baik, itu wajahnya cerah. Ada aura, dia itu bahagia. Walaupun toh pakaiannya kusut. Sebaliknya kelompok B yang tadi mengatakan dirinya itu buruk, mengatakan dirinya baik itu wajahnya, aura wajahnya itu cerah. Sebaliknya B wajahnya kusut. Dikarenakan sel yang tadi mati digantikan sel yang baru. Nah, sel yang baru itu merekam. Ingat ya, merekam apa yang dikatakan oleh orang itu kepada selnya. Tahu kan? Tadi aku bilang sel, kita punya triliunan. Sel ini patah, mati, lalu tumbuh yang baru. Yang baru itu menggantikan. Nah, sel yang baru lahir tadi seakan-akan punya telinga, punya mata, punya otak. Dia mengikuti instruksi daripada pemilik sel. Kamu itu punya sel, berarti kamu yang memotivasi sel kamu. Bagaimana kamu menjadi tadi baik kelompok A? Karena selnya diberitahu baik. Kenapa tadi kok auranya kusut? Karena diberitahu jelek. Ini sama persis dengan penelitian ahli dari Jepang. Nah ini kan, 2 gelas diisi air putih. Ini bisa dibuktikan. 1 air putih A dan 1 air putih B itu diberi instruksi yang beda. Yang A dikatakan baik. Air putih itu. Yang B dikatakan jelek. Hasilnya A dan B dari 2 air putih yang sama pada gelas yang ditampung dalam gelas itu beda. Yang B itu keruh. Nah inilah. Makanya hadis ini berkata, dak mayuribu. Kalau kamu yakin, kerjakan. Kalau tidak, jangan. Banyaknya terjadi kecelakaan itu gara-gara orang ragu menerjemahkan fenomena alam ini. Kok piye? Dagu apalagi kalau pakai motor kamu, ragu kamu nyalip apa tidak kan gitu. Bisa-bisa kecelakaan. Pernah ada kejadian 2 pesawat senggolan sayap. 2 pesawat senggolan sayap. Yaitu pesawat kargo dari Uni Soviet dan pesawat penumpang Saudi. Ceritanya sederhana.
di ketinggian 30.000 kaki, ya, itu ada pesawat kargo dari Soviet, dari Rusia. Di 35.000 kaki ada pesawat Saudi dari Pakistan apa itu. Nah, di atas udara India pesawat, ya, pesawat kargo itu, ya, pesawat kargo itu minta izin kepada petugas bandara untuk naikkan. Nah, ini karena ragu antara instruksi dari menara di pelabuhan udara India dengan yang diterima oleh pilot dari pesawat kargo itu, ragu menerjemahkan. Karena apa? Bahasa Inggrisnya kru pesawat Rusia itu nggak diterima dengan jelas dengan accent bahasa Inggrisnya orang India. Antara boleh dan tidak itu nggak paham. Boleh nggak saya naik? Nah, instruksi dari bandara, dari pengawas bandara mengatakan jangan, di atasmu itu ada pesawat Saudi. Tapi oleh kru pesawat kargo tadi diterima boleh gitu loh. Jane gak oleh, tapi diterima oleh. Akhirnya dia naik ke posisi 35.000 kaki. Apa yang terjadi? Pas di situ senggolan. Wong jenenge senggolan, si Wiwi karo Suwiwi, dar, ya jatuh keduanya. Nah, itu diketahui dari black box itu, dari kotak hitamnya. Makanya di sini bahasa dak mayuribuk itu, yakinlah kamu bisa. Yakinlah kamu bisa. Kadang-kadang kamu itu terbungkus, terbelenggu oleh situasi kekinianmu. Begini misalnya, gini loh. Gini ya. Ada orang melarat. Wes melarat. Karena melarat, nggak punya keahlian apa-apa, dia jadi apa? Jadi OB. Apa itu OB? Office boy, buruh cleaning service, wis pokoknya jongos sing paling dek, wis biasanya gitu. Kira-kira orang seperti ini bisa kaya raya ndak? Ini pertanyaan penting. Orang ini bisa kaya raya ndak? Jawabannya sulit. Kalau dia tidak mau meyakinkan dirinya kaya. Tapi fakta ini dibantah oleh orang namanya Nur Atik. Namanya siapa? Nur Atik. Dari mana dia? Jawa Tengah, Jepara. Roh Jepara toh? Jawa Tengah. Kalau kamu pas ziarah Wali Songo, Kudus, Jepara itu ada Sunan Muria itu ya. Dari Jepara. Pak Atik ini orang kampung. Jadi jongos. Nah, jadi jongos itu seringkali diolok-olok. Oh, namanya jongos. Cara orang sekarang tuh ya apa? Dibully gitu ya. Dibully, dilolok nih. Pokoknya dinyek, bahasanya begitu. Nah, karena dia seringnya menerima olok-olok, seringnya dia dibully, dia bangkit dalam hatinya semangat. Saya ini harus jadi juragan. Supaya saya nggak dinyek. Loh, itu kuncinya. Supaya jadi juragan. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia benar-benar merancang masa depan. Supaya saya bisa merubah nasib, saya harus jadi juragan. Itu saja kuncinya. Aku gak terima jadi buruh. Wes, aku kudu jadi juragan. Coba. Ini namanya dak mayuri. Apa bisa saya jadi juragan? Bisa. Loh, inilah. Apa bisa? Tapi kan gak semudah orang ngomong jadi juragan. Gak semudah orang bilang. Kalau saya bilang juragan, terus jadi juragan tiba-tiba. Ya enggak mungkin, tak? Melalui proses. Bagaimana saya bisa jadi juragan? Dia kerja pada sebuah rumah makan siap saji. Yang chicken-chicken itu. Tapi dia kerja tidak sekedar kerja. Tapi dia kerja ingin mendapatkan ilmu. Yang dari ilmu itu, dia harus mengubah nasibnya jadi juragan. Karena saya bisa jadi juragan. Dak mayuribu. Apa yang terjadi? Dia mulai kerja, pertama ditempatkan di sektor paling bawah, tukang blonjo nang pasar. Ya. Itu. Di counter itu.
Terus naik, ilmunya dapat. Dia jadi manajer area. Jadi kalau ada perwakilan kulinernya itu di Bandar Lampung misalnya, dia jadi manajer di situ. Jadi bukan lagi satu warung, tapi beberapa warung di daerah itu. Nah, setelah dia pada posisi manajer area itulah memutuskan resign. Ya, memutuskan untuk mengundurkan diri, untuk membulatkan tekad, niatnya jadi juragan. Kata lihat tadi apa katakan? Saya harus jadi juragan. Apa yang terjadi? Dia membuka outletnya sendiri, namanya Rocket Kitchen. Jadi kalau ada Kentucky Fried Chicken, dia membuka Rocket Chicken. Dari 2010 sampai 2020, masa 10 tahun, dari satu outlet, hari ini dia punya 650 outlet warung Rocket Kitchen. Yang omsetnya bisa mencapai 1,2 triliun. Satu tahun tuh keuntungannya sampai 150 miliar. Ayo coba. What's next? Apa yang kamu lakukan nanti? Ternyata Allah sudah memberi ruang kepada kita dalam satu firman-Nya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa perubahan itu dari diri kita, bukan dari orang lain. Kue kudu ngono, kue kudu tidak. Lah kamu dikongkon rono, kongkon rene. Tapi kalau nggak ada perubahan dari kita untuk baik, untuk hebat, ya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya setiap pekerjaan kamu harus melakukan dengan baik, memulainya dengan baik, mengerjakannya dengan baik, dan menutupnya dengan baik. Hebat kamu nanti. Tapi kalau kamu memulainya dengan baik misalnya, mengerjakannya dengan baik, tapi menutupnya tidak baik, konyol. Jadi rangkaian awal, proses, tutupan, ini harus baik semua. Ini baik, karena dapat ilmu kamu. Seperti saya punya teman, dia kuliah di fakultas kedokteran. Anaknya orang kaya, kira-kira gitu ya. Swasta lagi. Satu saat teman saya ini diundang oleh anaknya untuk meresmikan outlet bakso. Jadi anaknya jualan bakso. Kaget. Loh nak, kamu tuh kan saya suruh kuliah kedokteran. Kamu kok jualan bakso itu gimana? Dia ngaku, Pak, mulai sekarang Bapak jangan ngirimi saya biaya hidup. Saya sudah mampu mandiri. Wow, gitu ya, hebat ya. Loh kok bisa nak? Mari, Bapak saya tunjukkan, saya sudah punya usaha. Dia nyewa ruko, dia bikin outlet bakso. Bakso. Ya, bakso. Pak, saya mohon maaf, selama setahun ini saya cuti kuliah, saya nggak ngomong Bapak. Saya nggak kuliah. Saya khusus nekuni kuliah baksologi. Wah, ya. Bakso. Saya nggak kuliah. Terus uang kuliah dari Bapak saya pakai untuk biaya jurusan baksologi itu. Ngawulo, ya. Pada pengusaha bakso yang sukses di Bandung. Oleh bosnya, dia diperintahkan sama dengan Pak Atik tadi, yang dari Jepara, yang punya Rocket Kitchen tadi. Ditempatkan pada posisi yang paling bawah. Disuruh belanja di pasar. Ikannya orang belanja di pasar itu luar biasa, apalagi pasar tradisional. Ketemu sama mak-mak gitu ya. Jam 3 pagi berangkat sudah. Dan dia dari situ dapat ilmu banyak, termasuk daging misalnya, yang dia nggak paham. Daging itu ada yang segar, ada yang tidak segar. Ada daging yang warnanya merah, ada yang warnanya ungu dan seterusnya. Ternyata itu ada ilmunya semua. Setelah 3 bulan, 3 bulan kedua di koki, di kitchennya, tadi apa, Rocket Chicken ya, bukan kitchen ya, Rocket Chicken ya, kalau kitchen itu kan dapur gitu ya. Nah, dia di kitchennya itu, di dapurnya itu 3 bulan di bakso itu. Dia bikin olahan bakso. 3 bulan ketiga di penyajian. Bayangkan 9 bulan itu ada 3 pelajaran.
pelajaran belanja di pasar di 3 bulan, pelajaran masak di dapur 3 bulan, pelajaran penyajian itu 3 bulan. Ternyata dia di ilmu penyajian itu tahu pada garis besarnya begini, kamu itu kalau lagi menyajikan makanan, baik ketika meraciknya atau menyerahkannya kepada tamu, itu satu, kamu nggak boleh ngomong. Itu dipegang. Dia tanya, loh kenapa nggak boleh ngomong? Lah aku ngomong kalau kedoli bakso lah muncrat idumu gitu lah. Loh kita kalau ada orang bakulan makanan, mbok ngomong, iya Pak, apa ya jenenge pecel campur idu nanti. Etika. Ya, etika. Oh, kan sederhana kan itu. Kamu kadang-kadang nggak menyadari itu ya. Nggak menyadari. Dan kamu harus berpakaian resik, nggak boleh. Dalam menyajikan itu kamu pakai kaos oblong apa atau kaos kutangan tok. Ketok kelek lah piye jajal. Dan kalau membawa baki itu ndak boleh di bawah mulut. Ya ndak boleh langsung. Lah kowe ngetene mangkok pasti apa itu ke konsumen, ya terus ngene lah terus kowe pilek piye jajal. Kena corona wong ya. Ini ternyata penyajian itu ada ilmunya. Nah, disitulah kemudian dia punya tekad bulat. Namanya dak mayuribuk. Namanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Berubah dia jadi pengusaha bakso. Nah, sekarang sudah dokternya iya, pengusaha baksonya iya, kan itu ya. Makanya dari situ kamu harus yakin bahwa kamu bisa. Nah, yang mengatakan bisa itu siapa? Ya kamu sendiri, bukan orang lain. Maka katakan pada diri kamu, bisa. Di sini selnya akan menjawab, ya saya bisa, ya saya bisa. Nah, tumpukan sel yang jumlahnya triliunan tadi akan mendorong kamu dan membuat aura wajahmu menjadi orang bisa. Saya punya santri. Santri saya ini orang tuanya BKKBN. Ya, BKKBN. Ya, orang tuanya apa? BKKBN, urusan KB. Kan gak nyambung. Lah santri saya ini, namanya Afen ini kepingin jadi pilot. Kan gak nyambung ya. Biar anaknya BKKBN ya urusannya paling ya kalau ya jadi apa pegawai negeri biasa gitu ya. Dia pilot. Yang dia lakukan apa? Dan ternyata terkabul. Tapi walaupun bukan pilot, jadi terkabul. Terkabulnya apa? Dia waktu sekolah itu di pondok itu dia bilang pilot. Ditulis di bukunya jadi pilot. Di muka cermin pilot gitu ya. Saya kudu dadi pilot. Begitu. Alhamdulillah setelah lulus dari SMA dia diterima di Curug, di sekolah penerbangan di Curug sana. Walaupun bukan pilot, dia di bagian pengawas radar. Akhirnya dia pernah menjabat kepala sekolah pilot di Banyuwangi itu negeri 2 kali. Nah, sekarang jadi atase kedutaan besar Indonesia di Kanada. Nah, walaupun dia jadi pilot, tapi dia yang ngatur pilot. Loh, ini kan nyambung tuh masih. Kok bisa? Karena dia katakan pada dirinya, itu pilot, dadi pilot. Ditulisin yang buku nih, pilot. Makanya kamu sekarang mau jadi apa? Tulis semua, katakan. Pak Karno itu yang dikatakan sebagai pendiri proklamator, apa yang dia lakukan ketika masih muda? Di waktu dia jadi muridnya Cokro Aminoto, Haji Umar Said Cokro Aminoto, dan sekaligus kelak menjadi menantunya yang pertama, itu artinya apa? Dia itu selalu menirukan gayanya Pak Cokro. Pak Cokro itu kan agitator, pinter pidato, organisator, penulis, pokoknya orator, komplit. Dan apa yang ada pada Pak Cokro itu ditiru persis oleh Pak Karno. Jadi kalau Pak Cokro itu pidato, dia menirukan di kamar pidatonya Pak Cokro pakai cermin begini, saudara gitu ya, saudara gitu, ditirukan. Apa yang terjadi? Ternyata Pak Karno yang seperti itu dulu ingin seperti cita-citanya kayak idolanya Pak Haji Umar Said Cokro Aminoto. Inilah inti daripada hadis tak mayuribuk ilamala yuribuk. Yakin dan mantapkan bahwa kamu bisa. Kemudian kita ke hadis yang ke-12. Al hadisus sani asyara utawi hadis kang nomor
rolas. Iku an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Dawuh sapa Abu Hurairah? Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh piye? Min husni islamil mar'i ku termasuk baguse islame wong. Iku termasuk baguse islame wong tarkuhu utawi oleh ninggalne mar'i ma ing perkara layak nihi kang ora maedai ing mar'i. Ukuran kualitas Islam seseorang, nah itu hadis ini. Itu adalah kemampuannya dia menjadi manusia yang produktif. Tarkuhu malayakni itu artinya kan produktif. Semakin orang itu produktif, semakin baik Islamnya. Baliknya kalau orang itu nggak produktif hidupnya, berarti Islamnya itu nggak bagus. Nah, gitu loh. Sederhana kan ini? Ukuran kualitas Islam seseorang adalah produktivitas. Nah, kita bicara Abu Hurairah. Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang disebut ahli suffah. Artinya dia tidak jauh dari masjid. Hingga kalau urusan makan tuh ya jagane wong liya. Suatu saat Abu Hurairah itu pernah lapar. Saking gak kuatnya dia ingin mendapatkan makanan dengan cara apa? Dia duduk di pinggir jalan yang menuju ke masjid. Supaya nanti kalau ada orang lewat, orang itu ya ngelihat diri yang lapar itu bisa ada yang belas kasih. Pasang muka lah. Yang lewat pertama Abu Bakar. Akhirnya dia menyapa beliau Abu Bakar. Setelah basa-basi tanya agama, maksudnya Abu Hurairah biar Abu Bakar tuh ngelihat saya ini lapar kayak ono mangan gitu kan. Ternyata Abu Bakar nggak nyambung lewat. Aduh, salah sasaran ini. Lewat yang kedua sahabat Umar. Terjadi hal yang sama, gayung tidak bersambut. Aduh. Ternyata yang lewat ketiga siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanggap sosial. Gimana Abu Hurairah? Kamu lapar ya? Waduh, ayo di rumah ada susu. Ayo minum susu. Nah, sesampainya di rumah oleh baginda Nabi bukan disuruh minum dulu, itu panggil teman-temanmu. Barangkali dia juga lapar. Coba. Oleh Abu Hurairah dipanggil teman-temannya. Begitu teman-temannya datang, ternyata yang dipersilahkan itu seluruhnya teman-temannya dulu. Abu Hurairah malah belum kebagian ini ya. Sudah minum. Susu sebejana itu alhamdulillah selesai, sudah kenyang semua, balik ke masjid, tinggal Abu Hurairah bersama Kanjeng Nabi. Lah, sisanya ya cuma satu gelas itu. Apa yang dilakukan Nabi? Sudah kamu yang minum sampai kenyang ya. Nabi nggak dapat apa-apa. Ini namanya kecerdasan sosial. Nah, di dalam hadis ini maka kita diperlihatkan tentang produktivitas, pentingnya produktivitas. Begini ya, kita itu jangan sampai membahas sesuatu yang remeh-temeh, yang nggak perlu. Maaf, kamu jadi santri Minhajul Thulab jangan terpancing untuk bicara tentang isu-isu domestik. Gak produktif. Misalkan ada orang ngomong, tahlil itu gak bener, gak usah diladeni, biarin aja. Kalau kamu ngeladeni, kamu gak produktif. Yang diperlukan hari ini bukan tahlil itu bener atau tidak bener. Yang diperlukan hari ini adalah orang yang produktif. Misalkan sekarang ini banyak orang lapar, kamu bisa kasih makan, itu sudah hebat. Minimal kamu itu membantu, mencarikan donatur. Lah inilah. Lah kalau kamu ngomong di situ, adu mulut. Wah, ini dalilnya. Oh, ini dalilnya. Waduh, gede-gedene otot ora enek gunane. Ini contoh lo ya. Kamu kan sering toh mendengar orang mungkin, wah, ora sahwi enek kunut, enggak usah kan enggak usah ya. Kamu enggak usah terpengaruh. Lah kamu yakin ya sudah lakukan, enggak yakin ya sudah. Kamu mengatakan orang begitu ya sudah begitu, begini. Lakum dinukum waliyatin.
Orang itu harus produktif. Bagaimana orang produktif? Begini ya. Ya, begini loh produktif itu. Kita ini sudah dikasih redaksi doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wes apal toh? Wa fil akhirati hasanah. Apal toh? Wa qina adzabannar. Apal toh? Di situ Allah loh, Allah ya, bukan siapa-siapa, Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan redaksi yang artinya memerintahkan kita supaya dunia kita baik. Wes, ngerti? Ngerti ini? Ini Allah yang bilang. Padha karo ngene, menungso, kowe dadi makhlukku sing donyane apik. Wa fil akhirati hasanah, akhirate ya apik. Sekarang pertanyaan. Piye supaya donyane apik? Enggak usah pakai logika yang ruwet. Uang kuwi dikatakan donyane apik lek iso tuku. Ngerti kowe? Kalau punya daya beli. Karena enggak ada di dunia ini yang enggak beli, semua beli. Enggak ada yang gratis. Kita bernafas, keluar masuk nafas kita. Ini pakai duit loh ya. Pakai duit. Konti, kok mangan? Oh, mangan ini gratis. Ini contoh ya, contoh. Jadi ukuran baiknya dunia sederhana kok. Lek kowe iso tuku. Uang kuwi lek iso tuku berarti duwe duit. Ngerti? Lek duwe duit berarti dhek megawe. Lek dhek megawe berarti dia produktif. Ngono lho. Enggak usah pakai rumus yang sulit-sulit. Ingat. Donya apik kuwi piye? Donya apik kuwi iso tuku. Wong kuwi lek iso tuku berarti duwe duit. Lek duwe duit berarti dhek wong kuwi megah. Lek wong kuwi megawe berarti produktif. Lek kowe saiki muni sambat. Aduh, aku ora duwe duit. Berarti kowe ora megawe. Loh, aku wis megawe. Tapi kok ora duwe duit? Berarti kowe ora cerdas. Lah, gitu lah ya. Ora cerdas. Coba kamu sekarang berpikir tentang, wah saya di PHK misalnya. Iya, kalau kamu dulu jadi buruh pabrik, sekarang kamu jadi juragan kamu diri sendiri, banting setir. Wes, aku mbiyen dadi buruh pabrik, aku saiki di PHK, aku arep buka usaha dhewe. Wah, apa ya usaha? Ada usaha yang paling mudah, ilmunya nggak sulit. Tukang cukur. Coba. Waduh, aku belum punya keahlian. Belajar. Sedino iso. Bondone sisir, gunting, cermin, karo kursi bodol. Nanti kamu kasih promo cukur tempat saya plus pijet refleksi. Loh, coba. Mari dicukur, dipijeti. Ini kan pelayanannya kan beda. Lah orang yang dicukur kemudian dia mendapatkan pelayanan plus dipijeti, dia akan ngomong sama temen-temen. Promo lewat mulut itu, waduh sangat mantap. Weh, cukur nang kono. Ngene sapa? Ngene Pak Dekarto. Weh, mari dicukur ki cukurane rapi, cepet. Wonge gawe masker, ambune wangi. Ki mari dicukur, ki terus dipijeti. Loh coba. Namanya kan persaingan kan harus kita lebih baik, bukan kemudian kita menjatuhkan orang lain. Jangan sampai kita besar dengan cara menjatuhkan orang lain. Kita besar karena kita pelayanannya baik. Itu namanya produktif. Ojo terus karo nyukur muni alah cukuran nang kono kae winginane ora nek susuke dibablah ning gundul. Kan gitu ya? Wih jenenge kan fitnah itu fitnah. Fitnah. Kamu tingkatkan pelayanan yang lebih baik. Jadi di sini persoalannya, hadis ini sebenarnya memukul muka kita yang suka berbuat tidak produktif. Gedabrus ngomong ngalir ngidul, teori-teori gak pernah ada prakteknya. Gak ada pekerjaan itu tanpa tantangan. Gak ada pekerjaan itu tanpa kesulitan. Gak ada sukses itu tanpa berkeringat. Soal jatuh 10 kali, gak masalah. Yang penting kita bangunnya 11 kali. Loh coba,
Wong lek jatuhe ping 10, bangune ping 11 lah ya gagah to. Sing susah iki jatuh ping 10, bangune ping 7. Lha coba. Kuwi lek kedelep-delep jenenge. Apa ada jalan? Allah sudah memberikan kepada kita. Fa idza faraghta fansab. Kalau selesai satu pekerjaan, kamu jangan nunggu datangnya pekerjaan, lakukan pekerjaan lain. Ini namanya produktif. Ayatnya begitu. Idza faraghta, selesai. Idza faraghta fansab. Ayo pekerjaan yang lain. Terus begitu. Maka ayat hadis ini benarnya mengatakan kepada kita, memberi motivasi kepada kita, jadilah manusia yang produktif. Wong Islam lek gur gedabrus tok, isine ngelokne kancane maido memvonis surga tekku kamu gak entuk. Wala. Itu enggak produktif. Sekarang musim corona misalkan. Mari kita para santri mencari vaksin, membuat vaksin sendiri. Wow, kalau seandainya kamu bisa bikin vaksin sendiri, kemudian kamu publikasikan, kamu patenkan, sugih dadak. Karena apa? Akan dibeli oleh 7 miliar penduduk bumi lo. Upama sampul regane 10.000 ping 7 miliar, lak sugih dadak weh. Lah kamu punya hak paten. Wah, wis iso gawe apa-apa. Contoh sekarang gini loh, dunia ini kan berputar. Dulu itu misalnya yang jadi primadona itu minyak. Ya, minyak. Sing duwe minyak sugih. Sekarang karena sudah pertama minyak sudah habis, hampir karena sudah dieksploitasi terus. Yang kedua menimbulkan efek negatif pada polusi. Yang disebut gas emisi. Manusia terus berpikir produktif. Awakmu kan ora. Turu tok. Orang-orang produktif berpikir apa penggantinya minyak? Ternyata penggantinya minyak itu nikel. Nikel itu bahan baterai untuk litium misalnya. Nah sekarang ini kendaraan tren ke depan, transportasi, penggerak roket itu pakai litium, baterai. Wes gak perlu minyak. Lah nikel itu ada di negara kita, namanya di Morowali sana. Di sana sudah ada kawasan industri nikel menjadi litium. Apa litium? Kamu pakai HP ini pakai litium. Ini nanti dipakai mobil. Mobil itu Lamborghini sudah membuat uji coba mobil yang sudah tidak membutuhkan biaya untuk perjalanan. Dikasih 8 baterai, yang 4 itu untuk jalan, yang 4 ngisi. Nanti yang pakai jalan tadi habis, langsung yang ngisi tadi pakai, langsung ganti. Jadi terus gak tahu mandek pom bensin. Cara kowe iso turu, terus tangi-tangi wis teko nggon akhirat ngono lho. Nabrak soalnya. Jadi di sini orang sudah pada posisi berpikir tentang teknologi pengganti daripada minyak, namanya litium. Jadi hidup ini kan mudah sekali. Yuridullah bikumul yusr. Kamu itu oleh Allah dikehendaki itu mudah. Nah, sekarang sudah ada pengganti baterai. Nah sekarang pertanyaannya satu, ada enggak pondok pesantren, santri, ahli-ahli yang punya sekolah nikel? Gitu lah. Nikel itu rata-rata dari Cina. Jadi kenapa orang Cina itu datang ke sini? Dia tertarik dengan nikel itu, dia bikin kawasan industri sana. Nah, di sini kita minta kepada pemerintah Pak Jokowi, bagaimana pesantren diberi kesempatan membuat sekolah kejuruan nikel. Oh, saya ngomong begini ben krungu, gak krungu ya wis. Supaya anak-anak santri ini bisa menjadi ahli litium. Loh, ini namanya produktif. Ya, namanya produktif. Bikin. Nanti Minhajul Tulab mampu itu insya Allah. Jangan kemudian kita itu jadi penonton, penderita. Cina yang datang bikin eksploitasi nikel, bikin industri nikel berupa baterai, lalu kita jadi penonton, jadi tukang sayurnya, jadi tukang kosnya, kan begitu. Lalu jadi tukang apa? Office boy-nya, ya, tukang ojeknya, ya. Kan enggak enak bangsa kita cuma kayak gitu. Jadi kita ini harus jadi tuan rumah di negeri sendiri. Gitu loh. Ini namanya produktif. Jadi isu-isu yang kita kemukakan ke publik adalah isu-isu yang membangkitkan semangat kita untuk hidup, untuk hebat, untuk menjadi orang nomor 1 di muka bumi loh. Itu namanya min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Jangan patah semangat, hidup milik kita.
Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.